بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنية الفضل والإجلال والسلام كلها لا إله إلا الشيخ رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة شيخنا وسنتنا وسنة كل الدرس المحكوم وفضل المولد المعلوم بالله سبحانه وتعالى كان يوم سبحانه وتعالى الشيخ عبد المؤمن جمال الشيخ محمد الحافظ والناصر علي كان يوم صلاح الدين الشيخ Bismillah dan saya Arabi Abu Sulaimah. Kami hadis syariah terakhir Arabi Abu Sulaimah. وشلهم وقرائهم ومسيهم وتلم لديهم وكلم المنتسبين إليهم أجمعين وإلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, langsung saja mengingat waktu yang sudah cukup malam. Kita mulai untuk pembacaan kitab hari ini. Yaitu yang pertama kitab Qahwadus Sada, kopi hitam karya guru kita Syekh Ahmad Ar-Rafiq Al-Hadi Channel Badani Al-Mu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudun ila syai'an sawa'un hadal khairat. Husnudun ila syai'an sawa'un hadal khairat. Berbaik sangka kepada sesuatu yang tampak buruk adalah suatu kebaikan. Segala puji bagi Allah yang maha baik kepada setiap hamba-hambanya, dan sholawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling baik di antara yang terbaik. Yang namanya manusia itu cenderung kepada hawa nafsunya, sehingga apapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka dia akan menolaknya. Nah, itu semua terjadi sebab kebodohan hamba itu yang jauh dari sifat ilmunya Allah. Nah, kita ini kan hidup itu selalu banyak dengan keinginan, banyak dengan kehendak-kehendak. Makanya kita itu terhijab dengan yang namanya keinginan, kehendak. Nah, keinginan, kehendak itu
hadir itu bermacam-macam. Bahkan setiap hari itu hadirnya itu berbeda-beda. Setiap keinginan, setiap kehendak, setiap harinya itu hadir dengan berbeda-beda. Kadang mau ini, kadang mau itu, kadang mau ini, kadang mau itu. Berbeda setiap harinya. Nah, ini yang namanya hijab itu. Hijab yang sangat tebal bagi manusia, sehingga manusia di dalam perjalanan kehidupannya itu akan selalu terus diuji dengan apa yang ia inginkan. Karena tidak ada satu kehendak, sebab di dalam kehidupan ini hanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang memiliki kehendak, lalu dia tampakkan kehendak itu dengan hawa nafsunya dan egonya serta hasrat yang menggebu-gebu, maka dia menjadi tandingan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak keinginan, orang yang banyak kehendak itu akan terus terguncang dan bergejolak. Hatinya bimbang, was-was, dan hilangnya keistiqomahan dalam ibadah mereka. Nah, mereka ini nggak akan pernah mendapatkan kemurnian jiwa. Sebab mereka itu belum mentazkiyatun nafs diri mereka. Nah, sehingga mereka hanya melihat baik dan buruk, senang dan susah, enak dan tidak enak. Hanya itu yang mereka lihat. Di dalam kitab Manhajus Shawi, Habib Zain bin Smith mengungkapkan setiap keburukan dan maksiat bila ditarik benang merahnya itu adalah sebab mereka bodoh dan jauh dari ilmu Allah. Jadi setiap keburukan dan maksiat itu karena mereka itu bodoh dan jauh dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu kan kebanyakan sibuk pada hal yang baik dan hal yang buruk. Pada kesenangan, kesedihan, hal yang enak dan tidak enak. Manusia itu sibuk dengan hal itu. Sebab jiwa mereka itu tidak terdidik. Mereka nggak paham agama itu mau membawa kemana itu kemarin. Mereka nggak paham hal itu. Agama itu untuk mendidik jiwa dan menghantarkan rohaniyah mereka kepada Allah. Bukan untuk membesarkan kehendak, hawa nafsu, keinginan mereka sendiri. Itu agama itu. Makanya guru kita Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Raudi pernah bilang di dalam Mutiara Hikmah Nurul Khotim, beliau mengatakan, tinggalkan orang-orang yang mengatakan Allah, tapi menghidupkan egomu, keinginanmu dan kehendakmu, membesarkan keaku-akuanmu, aniniyahmu. Nah, tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Walaupun mereka itu berkata untuk agama. Hal itu untuk agama, hal itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka itu cuma untuk meninggikan egomu, aniniyahmu, maka tinggalkan. Karena itu akan mengeraskan hati kalian. Nah, orang-orang yang merasa dirinya sudah berilmu, orang-orang yang merasa dirinya adalah ulama, sedangkan mereka belum sampai kepada derajat al-faqihul fiqhin, mereka belum wusul kepada Allah, akhirnya mereka mendidik manusia itu dengan hawa nafsu mereka. Sedangkan jiwanya itu belum sampai kepada Allah. Tapi mereka sudah dakwah, sudah mendakwahkan agama. Nah, ini adalah penyakit. Jadi orang-orang yang belum usul tapi sudah
sok-sokan berdakwah, sok-sokan alim, itu malah akan jadi penyakit. Makanya para ahli sufi berkata, alal muridu iqbalin nas ala muridu ba'dal kamali sumun qatilun. Alal muridu, seorang murid, maksudnya itu orang yang pernah belajar agama lah. Semua orang itu kan pernah belajar agama, itu bisa dikatakan murid. Nah, seorang murid yang mana jika segerombolan manusia datang kepadanya, kepada seorang murid, tapi jiwa murid tadi itu belum sampai kepada Allah, maka dia itu hanya akan memberikan racun yang akan membunuh dirinya sendiri dan juga orang-orang yang datang kepadanya. Itu kalau orang yang belum usul. Nah, ada orang yang merasa alim tapi jiwanya belum usul kepada Allah dan dia berdakwahkan agama, maka dia hanya akan memberikan racun pada dirinya sendiri dan juga kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang datang kepadanya. Makanya yang namanya hakikat dakwah adalah izin. Jadi hakikat dakwah adalah izin. Izin yang bagaimana? Izin dari baginda Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maknanya apa izin itu? Maknanya adalah kemakrifatan. Itu maknanya. Nah, Syekh Ahmad Tijani menjelaskan dakwah itu apa? Dakwah itu adalah makrifah. Itu kata Syekh Ahmad Tijani. Jadi jangan coba-coba kalau orang yang belum dapat izin, dia sok-sokan berilmu, sok-sokan alim, dia berdakwah, maka itu hanya akan menjadi racun bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang mendatanginya. Jadi nggak bisa mendapatkan itu kecuali jiwanya itu sodik. Nggak akan bisa orang mendapatkan izin itu kecuali jiwanya itu sodik dan hatinya mendapatkan tazkiyatun nafs. Kalau tidak seperti itu, maka kebodohan dan keburukan yang akan hadir di dalam jiwanya. Walaupun dia hafal berbagai hadis, berbagai kitab-kitab, tapi dia tidak wusul, maka itu hanya akan menjadi penyakit suatu saat nanti. Maka berprasangka baik tanpa ilmu itu adalah kebodohan. Nah, berprasangka baik tapi tanpa ilmu itu adalah kebodohan. Sebab yang namanya berprasangka baik itu adalah perbuatan hamba yang ruhaniyahnya itu telah tajrib. Itu baru yang namanya berprasangka baik. Itu adalah perbuatan hamba yang ruhaniyahnya sudah tajrib. Apa itu tajrib? Tajrib itu sudah teruji. Itu tajrib. Telah tajrib atas setiap keadaan yang Allah hadirkan, yang Allah tampakkan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Maka sebelum dia sampai kepada prasangka baiknya, maka dia harus benar-benar tahu bagaimana kondisi jiwanya di hadapan Allah. Dan tidaklah manusia biasa sampai kepada prasangka baiknya kecuali dia melewati itu dengan 4 tahapan, yaitu ilmu, amal, ikhlas, dan makrifah. Jadi tanpa 4 ini orang itu tidak akan bisa sampai kepada
prasangka baik yang sebenar-benarnya prasangka baik. Tanpa 4 hal ini, yaitu ilmu, amal, ikhlas, dan ma'rifah. Di mana ilmu, amal, ikhlas, dan ma'rifahnya ini sudah tajrib, sudah teruji. Syekh Ahmad Sukairuj pernah berkata, Thariqah Tijaniyah adalah thariqah ilmun, thariqah amal, thariqah ikhlas, dan thariqah ma'rifah. Berarti sesuai dengan perkataan Sidi Syekh Ahmad Sukairuj. Sesuai itu. Nah, maka yang namanya jiwa yang belum tajribah, jiwa yang belum teruji atas perkara ruhaniyah, maka prasangka baiknya itu hanya akan menimbulkan rasa sakit serta hilangnya cahaya khauf. Nah, banyak orang-orang yang dia diuji dengan sesuatu, lalu dia tinggalkan sesuatu itu, nah, dia tidak kuat untuk menghadapinya, lalu dia tinggalkan sesuatu itu, nah, lalu dia diuji dengan sesuatu yang dia tinggalkan, nah, setelah itu dia baru berprasangka baik. Nah, ini orang yang hilang cahaya khauf. Hilang. Jadi ada masalah itu bukannya dihadapi malah ditinggalkan. Nah, giliran diuji lagi dengan hal itu, dia berprasangka baik. Nah, itu orang-orang yang hilang cahaya khaufnya. Cahaya khauf. Takut. Cahaya takut, khauf, rasa takut. Takut kepada Allah. Nah, akhirnya dia akan Allah bikin sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atas kejadian-kejadian sebelumnya. Dan dia akan diuji di masa depan atas semua perkara keburukan yang telah dia lakukan. Nah, tapi dia berprasangka baik. Nah, sejatinya dia itu sedang su'ul adab. Walaupun dia berprasangka baik, tapi sejatinya dia sedang su'ul adab dan tidak beradab kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang songong. Dapat masalah, dia lari dari masalah, diuji lagi dengan masalah itu, terus dia berprasangka baik, maka prasangka baiknya itu tidak hilang cahaya khaufnya. Berarti dia itu tidak beradab. Jadi kalau dapat masalah ya dihadapi. Nah, oleh sebab itu pentingnya tajribah ruhaniyah seorang hamba akan tahap yang pertama, yaitu tahap ilmu. Jadi pentingnya suatu ilmu yang sudah teruji dari seorang hamba itu sangat penting. Keilmuan seorang hamba yang sudah teruji, sudah tajribah, itu sangat penting. Yaitu ilmu adalah perkara yang sangat penting. Berarti ilmu yang ada di dalam dirinya itu sudah teruji. Nah, kebanyakan orang ketika ilmunya diuji itu biasanya mental, itu kebanyakan orang. Padahal Allah itu tidak menguji seorang hamba kecuali di luar batas kemampuannya sang hamba itu tidak. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya, itu tidak akan. Tapi manusia itulah yang seakan-akan tidak mampu untuk melewatinya. Kebanyakan manusia seperti itu. Mereka sendiri yang merasa kalau mereka itu tidak mampu. Karena mereka menghadapi itu dengan akal dan hatinya. Lalu dia tinggalkan keadaan itu, lalu keadaan itu mengujinya, baru dia berprasangka baik kepada Allah. Ini orang yang su'ul adab, orang yang songong, orang yang hilang cahaya khaufnya. Dia nggak takut sama Allah, karena dia itu terjebak, terkena gurur. Nah, gurur itu tipu dayanya Allah. Setiap hal itu ada gururnya. Jadi setiap hal itu ada tipu dayanya Allah.
ada gururnya, dan itu sebagai ujian. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan gurur seorang murid adalah ketika dia dididik oleh seorang guru, lalu dia berpaling dari wajahnya, dari apa yang diuji sang guru kepadanya. Lalu Allah memberikan beban dan ujian kepadanya atas kejadian yang dia tinggalkannya. Lalu baru dia berprasangka baik kepada gurunya dan kepada Allah. Nah, ini adalah ini adalah murid yang mendapatkan guru, murid yang terjebak. Jadi seorang murid dia diuji oleh gurunya, lalu dia malah memalingkan wajahnya dari gurunya, lalu dia diuji oleh Allah. Nah, setelah itu baru dia berprasangka baik kepada gurunya, maka itu adalah murid-murid yang suul adab, murid yang hilang cahaya khaufnya, itu murid yang terjebak akan tipu dayanya Allah. Makanya hati-hati, semua hal itu ada gururnya. Ibadah ada gururnya, ilmu ada gururnya. Gurur itu akan diberikan kepada semua orang. Nah, akan diberikan sebagai ujian kepada semua orang. Tidak akan pandang bulu. Semua orang itu akan mendapatkan gurur. Baik dia itu ulama, orang biasa, kiai, syekh, bahkan wali. Semuanya itu akan diuji dengan gurur tipu dayanya Allah sebagai ujian bagi mereka. Di dalam kitab Jawahirul Mahani, Syekh Ahmad Tijani mengatakan, hati-hati dengan gururnya Allah di dalam segala keadaan. Bisa jadi yang terlihat olehmu baik, belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi yang terlihat baik olehmu itu buruk di mata Allah. Jadi gurur itu ada dalam setiap keadaan. Jadi hati-hati, makanya pentingnya ilmu. Ilmu itu sangat penting. Makanya tidak bisa kita tahu sesuatu sebelum kita itu tajrib. Sebelum diuji, itu kita tidak akan tahu. Nah, makanya ketika sesuatu yang buruk hadir kepada kita, maksudnya setiap sesuatu yang hadir kepada orang yang arif, orang yang faqih, orang yang jiwanya wusul kepada Allah dan Rasulnya, itu akan jadi ujian untuk menaikkan derajatnya. Kalau misalnya ada gurur yang hadir tapi dia malah down, maka itu akan menjadi musibah. Tapi kalau gurur hadir, dia hadapi ujian itu akan menaikkan derajatnya. Ya. Jadi kalau melihat hal itu tapi malah down, maka dia itu akan menjadi musibah. Dia tidak akan mau mengakui dirinya down, lalu dia berprasangka baik. Dia down, dia ngedown. Dia dapat ujian, dapat guru, dia ngedown. Tapi dia tidak mau mengakui kalau dia itu down. Dia itu berprasangka baik, tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya down. Maka itu akan jadi penyakit. Itu akan jadi penyakit. Ya, lanjut. Oleh sebab itu, pentingnya tajrib ruhaniyah seorang hamba
akan tahap yang pertama, yaitu ilmu. Nah, itu adalah perkara yang sangat penting yang tidak bisa ditawar. Nah, sebab mereka yang beramal tanpa ilmu yang mutasil itu udah teruji tajribnya, udah teruji. Jadi mereka yang beramal tanpa ilmu yang udah tajrib, ilmu yang udah teruji, yang beramal tanpa ilmu itu, maka amalnya itu tertolak. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amali faja'alnahu haba'an mansuran. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Allah juga berfirman, hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Nah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras, lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, memasuki neraka. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1-4. Nah, jadi mereka itu menyangka, mereka sangka di dunia mereka itu beribadah. Nah, tapi malah mereka di akhirat masuk neraka. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Seperti itu. Nah, lanjut. Namun prasangka baik juga bisa keluar dari cinta yang shadiq, sehingga dia mendapatkan karunia prasangka baik atas kecintaannya. Jadi yang namanya prasangka baik itu bisa keluar dari cinta yang shadiq. Cinta yang shadiq itu adalah, maksudnya itu dia itu tahu benar. Jadi cinta yang shadiq itu dia itu tahu benar siapa yang dia sembah. Nah, itu kelas wali itu. Itu kelas wali. Mereka itu tahu, benar-benar mengetahui siapa yang mereka sembah. Itu kelas wali itu. Ini itu bukan kelas kita itu, bukan kelas aneh itu. Nah, kalau kita mah baru hamba-hamba ibadah, hamba-hamba wirid, hamba syahwat nafsu, itu kalau kita. Nah, boro-boro kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta sama guru aja masih jauh kalau kita. Lalu dengan seperti itu kita ngomong cinta. Ya, cinta sama guru aja kita masih jauh. Tapi kita ngomongnya cinta, itu bullshit, itu bohong itu. Nah, ngawur itu namanya. Jadi hanya jiwa-jiwa yang shadiq, yang wusul, yang benar-benar mendapatkan keutamaannya. Jalan manusia akan terus berguling dengan dua sifat yang terus bertentangan. Sehingga mengamalkan amal zohir itu mudah dan mengamalkan amal batin itu sulit. Jadi Allah itu akan selalu menghadirkan dua sifat yang bertentangan. Yang namanya sedekah, yang namanya sholat, puasa, wirid, itu gampang. Nah, itu kan gampang karena itu adalah amal-amal zuhir. Tapi kalau kita sedekah, kita sholat, kita puasa, lalu Allah hadirkan sifat riya, nah mampu nggak kita menghadapi sifat riya itu? Nah, itu sulit.
Nah, sifat rianya itu kan sulit. Nah, itu ujian itu. Nah, ketika sholat, Allah hadirkan sifat ujub. Nah, mampu nggak kita menghadapi sifat ujub itu? Jadi untuk menghadapi sifat-sifat itu, kita harus memiliki akhlak robbaniyah. Nah, untuk mendapatkan akhlak robbaniyah, kita itu harus duduk bersama orang-orang yang benar-benar sudah mendapatkan akhlak robbaniyah. Jadi nggak bisa kita itu mendapatkannya dengan sholat, wirid, puasa. Itu nggak bisa. Nggak akan bisa. Bukankah Allah juga berfirman, aku tidak melihat zohirmu, tapi aku melihat apa yang ada di dalam batinmu. Itu seperti itu. Sholat, puasa, wirid itu zohir itu. Yang batinnya itu kan sifat riyanya, sifat ujubnya itu yang sulit itu. Itu yang batinnya. Maka tidaklah manusia bisa memahami hal ini kecuali mereka sudah masuk dalam madrasah thariqah yang akan menghantarkan jiwanya kepada Allah. Sebab prasangka baik akan masuk karomah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi sebab prasangka baik itu akan masuk fadhail ilahiyah. Makanya kita itu harus bersungguh-sungguh, harus sodik, serius. Harus serius. Kita masuk thariqah tapi masih aja berantem. Kita masuk thariqah tapi masih aja gibah. Nah, di mana cahaya thariqahmu itu? Udah ngaji bertahun-tahun tapi masih saja menyimpan sifat-sifat buruk. Bukan mendidik jiwa untuk mendapat karunia akhlak robbaniyah. Itu penyakit itu. Jadi kita masuk thariqah tapi kita masih menyimpan sifat-sifat buruk. Itu bukan mendidik jiwa, itu bukan mendidik jiwa untuk mendapatkan karunia akhlak robbaniyah itu. Itu penyakit itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya orang-orang itu orang thariqah tapi pahamnya itu keras. Hatinya keras. Yang namanya orang thariqah itu harusnya berlemah lembut. Itu orang thariqah. Ya, yang namanya para wali itu kan lemah lembut itu. Kalau seorang wali melihat orang yang bermaksiat atau melihat orang yang beda faham, para wali itu merahmati, mereka itu ikhlas dan ridho. Latoif, hatinya lembut, itu para wali itu. Nah, kita masuk thariqah tapi hatinya masih keras, masih suka gibah. Alhamdulillah. Nah, di dalam kitab Washoya Syekh Ahmad Tijani berkata, pertama kali yang engkau hadirkan dalam menuju ketakwaan kepada Allah adalah sifat khauf, bukan prasangka baik. Jadi pertama-tama kita itu hadirkan sifat khauf dulu. Khauf kepada Allah, rasa takut. Baru kita berprasangka baik. Nah, karena yang namanya prasangka baik, yang sebenar-benarnya prasangka baik, itu adalah puncak dari cahaya kekhaufan kepada Allah. Itu puncaknya. Jadi kalau kita sudah benar-benar khauf kepada Allah, maka puncaknya itu adalah prasangka baik yang sebenar-benarnya prasangka baik. Nah, kalau kita belum punya sifat khauf, tapi kita udah coba-coba berprasangka baik, nah, maka itu akan menjadi beban. Nah, prasangka baiknya itu hanya akan menjadi beban.
terpaksaan. Tapi tetap kita itu tetap harus belajar. Kita khauf dulu, kita belajar berprasangka baik. Nah, kita paksa walaupun itu menjadi beban, kita paksa. Tapi tetap harus berhati-hati. Jangan memahami prasangka baik itu dengan sendiri. Jangan kita memahaminya sendiri. Karena nantinya akan jadi sumun qatilun. Racun bagi diri sendiri. Sumun qatilun. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Mana ini? Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Mana ini hadis qudsinya? Yaqulullahu ta'ala Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza daqarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malin dzakartuhu fi mali khairi minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamsi ataituhu harwalatu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Ya. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Jadi kalau kebanyakan manusia itu mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah pada sesuatu yang enak saja. Dapat sesuatu yang nikmat, cepet banget bersyukur, cepet banget ingat kepada Allah. Tapi dapat sesuatu yang jelek, dapat sesuatu yang gak enak, disuruh sabar saja sulit, ngeluh. Malah dia berpaling dari wajah Allah. Nauzubillah. Allah berfirman di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu baik dan buruk itu aku, itu kata Allah. Bila engkau cela sebuah keburukan, maka cari Tuhan selain aku. Jadi yang namanya baik, buruk itu Allah. Jadi jangan suka mencela hal-hal yang buruk. Dapat hal yang baik, ingat Allah. Dapat hal yang buruk, tetap ingat Allah. Ya.
Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang yang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan amal keburukan. Makanya, orang yang bisa berprasangka baik itu adalah orang yang imannya kokoh. Tapi ini prasangka baik yang sebenarnya prasangka baik ya. Kalau kita mah belum. Nah, kita mah belum. Nah, diuji sama guru, diuji sama kehidupan, diuji sama orang tua, diuji sama takdir. Hilang imannya. Kita mah seperti itu. Kalau kita belum. Kita itu imannya belum kokoh. Makanya jiwa yang belum wusul lalu memaksa berprasangka baik, maka hal itu hanya akan menjadi beban. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan itu akan mengetahui bahwa husnuzon kepada Allah adalah memperbaiki amal itu sendiri. Karena yang menjadikan amal seorang hamba itu baik adalah karena dia memperkirakan Tuhannya akan memberi balasan dan pahala dari amalannya serta menerimanya. Sehingga yang menjadikan dia beramal adalah prasangka baik itu. Sehingga setiap kali baik dalam prasangkanya, maka semakin baik pula amalnya. Semakin baik prasangkanya, maka semakin baik pula amalnya. Karena barang siapa yang berprasangka baik, maka sejatinya dia itu sedang memperbaiki amalnya. Jadi orang yang berprasangka baik itu ketika beramal, itu maksudnya mereka itu keluar kesadaran yang tinggi kepada Allah. Saat mereka beramal itu keluar kesadaran yang tinggi kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang benar-benar berprasangka baik. Nah, mereka benar-benar sadar kesadaran yang tinggi. Nah, dia akan memperbaiki zohir dan batinnya. Dia akan tazkiyatun nafs. Nah, makanya baginda Nabi berkata, man jazadu ala mudghah man zohihatul jasad man fasadatul mudghah man fasadatul jasad ala fahiyah ya Rasulullah ala qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Nah, bila daging ini buruk, maka buruk pula jasadnya. Nah, bila daging ini baik, maka baik pula jasadnya. Apakah itu ya Rasulullah? Itulah qalb, hati, jantung, qalb. Hati, jantung, bukan ini. Kol. Tapi hati yang mana itu? Hati yang bagaimana itu? Itu hati yang sudah wusul. Hati yang sudah wusul kepada Allah, yang mampu melakukan kebaikan. Jadi barang siapa yang hatinya sudah wusul, maka akan baik pula jasadnya. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak ditafsirkan secara mentah ya. Misalnya hatinya itu sehat, jantungnya sehat, itu jasadnya sehat, itu nggak seperti itu. Maksudnya itu hati yang wusul, maka jasadnya itu akan baik.
Nah, lanjut. Nah, kalau kita itu ibadah itu kita merasa seakan-akan sudah merasa dekat kepada Allah. Tapi giliran ada yang menghibah diri kita sakit hati, kita marah. Ketika kita digibahin, ketika kita diomong, ketika kita digunjing, kita sakit hati, kita marah. Nah, Allahnya di mana ketika itu? Sedangkan Allah berfirman, kuciptakan dua sifat yang berlainan itu hanya untuk mengguncang dirimu agar aku bisa melihat siapa di antara kalian yang beramal baik. Jadi jika kita dikasih nikmat ataupun dikasih hal yang buruk, itu semua adalah ujian. Itu semua adalah ujian. Baik dan buruk itu rahmat. Hal baik ataupun hal buruk itu adalah rahmat. Jika kita bisa melihat rahmat, tapi hanya dalam hal yang baik saja, berarti jiwa kita itu belum terdidik. Nafsu kita itu belum terdidik. Kalau kita hanya bisa melihat rahmat pada hal yang baik saja. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat lain menyatakan maknanya adalah mengira akan dikabulkan apabila berdoa, mengira diterima ketika bertaubat, mengira diampuni ketika memohon ampunan, mengira diterima amalnya ketika melaksanakannya dengan memenuhi persyaratan, serta berpegang teguh terhadap kejujuran janjinya Allah, dan lapangnya keutamaannya. Ini saya katakan demikian karena dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, yaitu berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doanya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Lanjut. Jadi tidak bisa yang namanya orang itu bisa sampai kepada prasangka baik atas setiap doa, taubat, memohon ampun, serta diterimanya amal, kecuali persyaratannya itu sudah dilakukan. Jadi itu. Kecuali persyaratannya itu sudah dilakukan. Serta berpegang teguh terhadap kejujuran janjinya Allah. Nah, maksudnya apa itu yang ada di dalam hadis tadi itu? Maksudnya itu suhud, ma'rifah. Ya. Maksudnya itu ma'rifah. Kalau nggak seperti itu, nggak suhud, nggak ma'rifah, maka prasangka baiknya itu keluar dari akal dan hatinya. Itu zohir, itu bukan batin itu. Iya, itu zohir. Nah, orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan segala asma dan sifat ilahiyah yang menancap pada dirinya. Lalu dirinya berjalan dengan hal itu. Jadi orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang sudah diwarisi segala asma dan sifat ilahiyah yang menancap pada dirinya, lalu dirinya berjalan dengan itu, dengan segala asma dan sifat ilahiyah itu. Itu adalah orang-orang yang benar-benar yakin. Nah, ini di dalam kitab Rohik Al-Maktum.
Jadi yang namanya yakin itu nggak sembarangan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, al-yakin itu adalah penyaksian jiwa seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali yang namanya yakin itu adalah penyaksian jiwa seseorang kepada seorang hamba kepada Tuhannya. Itu jiwanya menyaksikan menyaksikan Allah. Itu yang namanya al-yakin. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum wafatnya bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi harus wusul, harus ma'rifah. Jiwanya itu harus wusul, harus ma'rifah. Jadi yang namanya prasangka baik itu bukan dimakan mentah-mentah berprasangka baik, nggak seperti itu. Yang namanya prasangka baik itu jiwanya itu harus wusul, jiwanya harus ma'rifah. Itu yang sebenar-benarnya prasangka baik, bukan hanya prasangka baik sebelum prasangka baik itu enggak seperti itu. Jadi harus tahu loh. Jadi harus tahu dasar pondasinya itu gimana. Dasar pondasi dari prasangka baik yang sebenarnya itu gimana. Itu harus tahu. Bukan hanya dengar prasangka baik gitu aja, enggak. Harus tahu dasar pondasinya. Kalau yang cuma dengar mengamalkan prasangka baik, hanya dengar prasangka baik, prasangka baik yang bukan sebenarnya prasangka baik, itu biasanya karena tidak diwarisi sifat keilmuannya Allah. Mengartikan prasangka baik itu sebegede prasangka baik kepada Allah. Itu enggak seperti itu. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan, seorang mukmin diharuskan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dan lebih ditekankan dalam prasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika akan meninggal dunia. Itu di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kalau Imam Al-Khattab berkata, dianjurkan bagi yang akan meninggal dunia berprasangka baik kepada Allah. Nah, berprasangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dan dalam kondisi sakit, akan tetapi sepantasnya seseorang itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah setiap saat gitu. Setiap saat. Nah, ini ada di dalam kitab Syarah Muslim karya Imam Nawawi. Maka betapa tingginya berprasangka baik nilainya di hadapan Allah. Nabi bersabda, afdhalul ibadah husnu dzanu fillah. Sebaik-baik ibadah adalah berprasangka baik kepada Allah. Tapi prasangka baik yang jiwanya sudah usul. Nah, kalau belum ya belajar. Tapi khauf dulu, sambil khauf kita belajar berprasangka baik. Nah, namun hamba yang kurang ilmunya dan adabnya serta jauh akhlak robbaninya atas dirinya ialah ketika pada sesuatu yang tidak dia sukai, dia mudah meninggalkannya. Nah, jadi
kalau ada hal yang tidak dia sukai, dia akan mudah untuk meninggalkan hal itu. Itu adalah orang yang kurang ilmunya dan adabnya, ya, serta jauh dari akhlak robbani. Itu orang-orang yang seperti itu. Nah, giliran Allah mengujinya dengan perkara yang dia tinggalkan tadi, dia baru berprasangka baik atas hal itu. Nah, ini adalah orang yang bobrok. Oh, ada apa? Bobroknya seorang hamba di dalam jiwanya atas dirinya sendiri. Nah, seakan-akan seperti ini. Bila ada sesuatu yang datang padanya, dia yang maju. Nanti kalau dia nggak sanggup, dia mundur. Nah, Allah yang maju. Nah, ini orang yang tidak beradab, ini yang seperti ini nih. Ya. Ini orang yang buruk tawakalnya. Tawakalnya buruk. Sok-sokan, dia maju duluan. Kalau nggak sanggup, monggo Gusti Allah maju gitu. Itu orang yang buruk tawakalnya. Orang yang nggak beradab itu yang seperti itu. Nah. Yang benar bagaimana? Jadi yang benar itu orang yang memiliki prasangka baik, dia itu akan menghadapi segala sesuatu itu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah untuk melewati hal itu bersama. Jadi bukan dia sok-sokan maju duluan. Kalau nggak bisa, monggo Gusti Allah. Itu nggak seperti itu. Itu orang yang tidak beradab. Jadi selalu bersama. Apapun, hal apapun, dia itu selalu bersama. Bersama dengan Allah untuk menghadapinya. Nah. Oleh sebab itu, prasangka baik itu adalah sifat karunia Rabbani yang diberikan Allah kepada hambanya. Mereka yang berprasangka baik itu sebab punya kebaikan di dalam dirinya. Dan mereka yang punya keburukan maka hanya akan menampakkan keburukan semata. Oleh sebab itu, ilmu adalah hal yang penting di dalam dasar memahami agama. Jadi untuk memahami agama, ilmu itu adalah dasar yang sangat penting. Itu adalah hal yang sangat penting. Itu dasarnya. Ilmu, amal, ikhlas, ma'rifah. Nah, ilmu itu dasarnya itu. Hal yang sangat penting. Tentu saja ilmu yang tajribah, yang sudah teruji. Jadi ilmu adalah hal yang sangat penting dan hukumnya wajib. Nah, Thalibil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Thalibil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina autul ilmi darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan seperti ini, berilah kelapangan di dalam majelis. Nah, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan seperti ini, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Maka bila sebelum beramal zohir saja engkau membutuhkan ilmu, apalagi untuk amal batin, maka engkau harus memiliki ruhaniyah yang wusul kepada Allah. Jadi sebelum beramal zohir kamu membutuhkan ilmu, maka untuk amal batin kamu harus memiliki ruhaniyah yang wusul kepada Allah. Ilmu itu bukan keluar dari akal kita atau isi hati kita. Itu ilmu. Atau perenungan atau kholwat, itu bukan. Tapi ilmu itu berasal dari Allah melalui perantara nabinya, melalui para kekasih-kekasihnya, melalui para ulama yang telah mendapatkan cahaya basiriyah dan ruhaniyah baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kitab Qafadus Sadah sampai di sini dulu.